Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Hadratal muhtaramin yang saya hormati, para kiai, para ibu nyai, para asatidz, para asatidah, para gus, para ning, wabil khusus kepada Rais Majelis Ilmi Jam'iyatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang, Abuya Mun'im Syadzili, dan juga ketua dan segenap jajaran baik dari jajaran Majelis Ilmi maupun Dewan Organisasi, juga yang terhormat kepada Ustadz Aziz, kami ucapkan selamat. Juga yang mulia guru saya, Profesor Dr. Habib Aqil Husain Al-Munawwar. Saya kalau sudah pidato didengarkan oleh Profesor Aqil ini, jujur aja rada ngeredek-ngeredek dikit. Karenanya saya pidatokan nanti pasti yang beliau ajarkan pada saat saya dulu. Saya dulu ya kuliah di PT IKI. Selain kuliah di PT IKI, saya sering ikut MHQ, termasuk waktu itu MHQ 30 juz dan tafsir bahasa Arab. Nah, yang bina ini beliau. Banyak ilmu yang saya dapatkan, yang akhirnya saya meskipun waktu itu ya nggak pinter-pinter amat, tetapi berani ikut MHQ. Ya, ele-ele pernah lah juara nasional. Prof, mohon maaf. Dan beliau ini meskipun profesor, guru besar, dan guru saya, mohon maaf, saya sangat tersanjung. Hampir setiap hari beliau pasti WA kepada saya, yang doakan, yang bimbing. Terima kasih Profesor. Sampai beliau waktu di Mekah masih sempat-sempatnya untuk WA ke saya. Ya, kemarin itu pada saat rencana kongres Prof, nggak jadi karena Profesor di Mekah nggak pulang-pulang, akhirnya nggak jadi kongresnya. Kita bikin acara multaqo waktu itu di Tebuireng. Para kiai, para asatidz, para ibu nyai, para asatidah yang saya hormati, Jam'iyatul Qurra wal Hufadz ini, Profesor Aqil ini juga pernah menjadi ketua umum Jam'iyatul Qurra wal Hufadz. Pada saat, jadi istilahnya meleteknya Jam'iyatul Qurra wal Hufadz. Jam'iyatul Qurra wal Hufadz ini dibuat atau pendirinya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim tahun 1951 pada tanggal 15 Januari. Tahun 1953
itu mengadakan kongres, tapi nggak sempat atau gagal untuk membuat PDPRT dan kepengurusannya sangat simpel. Tahun 1959 lagi kongres lagi. Akhirnya waktu itu terbentuk kepengurusan yang salah satunya mudir amnya itu namanya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Salah satunya dari mudir yang pertama itu Kiai Haji Adlan Ali, mudir kedua itu Kiai Haji Mahfud Anwar. Sesudah itu tahun 63 gagal juga membuat kongres. Akhirnya pada saat Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi ketua umum PBNU tahun 92, rapatnya di Bandar Lampung waktu itu akhirnya diputuskanlah untuk membuat munas pertama Jamiatul Qurra wal Hufadz yang ada di Pondok Genggong, di Pondok Zainul Hasan Genggong pada saat 1993. Itu beliau Kiai Haji Profesor Dr. Habib Agil Munawar ini juga ikut membidangi, sudah aktif pada saat itu. Dan aktif akhirnya beliau pada saat kongres di Garut, Prof. Nah, kongres di Garut itulah baru beliau terpilih menjadi ketua umum. Ketua umum. Akhirnya ya alhamdulillah Jamiatul Qurra wal Hufadz ini ya akhirnya menjadi luar biasa dan mengantarkan Profesor Dr. Agil Munawar ini untuk menjadi Menteri Agama. Ya meskipun itu waktu itu beliau ngerangkap sebagai Katib Am PBNU. Tapi kita anggap aja Jamiatul Qurra wal Hufadz yang ngantarkan juga. Itulah perjalanan Jamiatul Qurra wal Hufadz. Oleh sebab itu, kalau kita khidmat kepada Jamiatul Qurra wal Hufadz ini, kita mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama adalah keuntungan sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, tetapi kami akan yang menjaganya. Meskipun ayat itu adalah atau Al-Quran itu yang menurunkan Allah, tetapi di situ Allah mengajak kepada pihak-pihak yang lain untuk ikut menjaga Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu kalau kita diikutkan menjaga Al-Quran, kita adalah bagian daripada ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran itu adalah ahlinya Allah dan orang-orang yang spesial di hadapan Allah. Yang kedua, keuntungan yang kedua, kalau kita khidmat kepada Jamiatul Qurra wal Hufadz, sebetulnya kepada yang lain juga ada keuntungan ya. Bahwa Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari pernah dawuh, siapa saja yang ikut merawat NU, ikut ngeramut NU. Lah ngeramut NU ini tidak hanya sekedar menjadi ketua umum PBNU, enggak. Tidak hanya menjadi ketua wilayah NU, tidak. Termasuk menjadi pengurus-pengurus di banomnya, termasuk Jamiatul Qurra wal Hufadz, Ansor, Muslimat, Fatayat dan lain-lain. Itu termasuk ngeramut Nahdlatul Ulama. Apa doanya Hadratus Syekh? Siapa saja yang ngeramut Nahdlatul Ulama, saya anggap sebagai santri saya. Dan siapa yang saya anggap santri saya doakan menjadi orang yang husnul khotimah. Ini doanya wali. Saya masih ingat Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair. Itu orang yang wali, orang yang warok, orang yang alim. Kekhawatirannya dalam hidupnya cuma satu beliau. Khawatirnya apa? Khawatir beliau menjadi orang yang su'ul khotimah. Itu kekhawatiran Mbah Mun pernah terucap. Saya pernah waktu itu sowan ke beliau. Jadi khawatiri menjadi su'ul khotimah. Oleh sebab itu doa Hadratus Syekh ini doa yang luar biasa yang kita harus mengamini dan kita harus bangga dengan kita khidmat kepada Jamiatul Qurra wal Hufadz.
Yang selanjutnya, bahwa bacalah Al-Quran. Saiso-isoni Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran saiso-isomu. Kalau yang hafal ya terus, sehingga hafal pocon. Karena nanti ada yang akan memberi syafaat di akhirat nanti, yang itu tanpa sebab, itu sebabnya karena diri kita, yaitu karena kita membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ada hadis yang lain, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia itu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Oleh sebab itu kayak di pondok Asyadili ini, Masya Allah, tiap pagi saya lihat Abu Yamunim sudah nyemak anak-anak yang menghafalkan Al-Quran. Sebentar lagi muter hidupnya mulai habis subuh sampai ketemu subuh lagi, itu urusan Quran toh. Taman tanya, jadi rois majelis ilmi itu berapa gajinya? Enggak ada. Tapi Abu Yamunim, Masya Allah, setiap kita acara itu Kiai Munim di sini bilang, sudah urusan konsumsi urusan saya dan lain-lain urusan saya. Itu dari mana? Itu semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah, dan semoga pondok ini diberi penuh barokah dan terus menjadi pondok yang khidmat kepada Al-Quran, yang semakin lama adalah semakin besar. Semakin lama semakin dibutuhkan oleh banyak orang. Barangkali inilah saya berharap jenengan juga gitu, yang baru saja dilantik, monggo kita khidmat kepada Jamiatul Qurra wal Hufad, kita niati untuk khidmat kepada Al-Quran dengan ikhlas. Rizki Allah sing noto kabeh. Rizki Allah yang akan nata semuanya. Saya sering berkelakar. Saya ini tadi itu ngelantik, bacakan SK atas nama PW, ketua PW. Ngelantiknya atas nama PP. Tapi sampean tahu berapa gajinya ketua PW dan salah satu ketua PP Jamiatul Qurra wal Hufad? Alhamdulillah gajinya 1 bulan 30 hari. Kadang-kadang 29 hari. Tetapi kehidupan kita, kehidupan saya tenang dengan khidmat kepada Al-Quran ini, khidmat kepada Jamiatul Qurra wal Hufad ini. Oleh sebab itu, jenengan juga saya yakin jenengan akan diberi rezeki oleh Allah yang banyak, yang halal, yang barokah, dan akan menjadikan kehidupan jenengan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tidak lama. Kalau saya lama nanti Habib Akil nggak naik-naik ke sini. Kita dengarkan nanti muhadharah. Ini istilahnya PC Malang ini top juga, muhadharah. Yang kemarin ketemu istilah multaqo, sekarang ketemu muhadharah. Tapi ini adalah forum yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat bagi kita fid dini wad dunya wal akhirah. Kami mohon maaf kepada segenap jajaran pimpinan Pondok Pesantren Asyadili ini, dan juga mohon maaf kepada Habib Akil Husain Al-Munawwar yang lancang untuk berani berdiri di depan seni. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadahanallahu wa iyyakum ajma'in lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.